Halo, selamat malam dengan saya Ahmad Nurholis, admin dari mikhailwebinar.com Investing, Trading, and Blogging. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan indikator stokastik yang biasanya digunakan oleh trader. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel mikhailwebinar.com untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Oke, setelah di subscribe channel mikhailwebinar.com, kita sekarang akan membahas bagaimana cara menggunakan indikator stokastik. Indikator stokastik ini merupakan salah satu indikator yang menurut saya keren ya, karena ini juga sering saya gunakan dalam menganalisis market, baik di saham maupun di forex. Karena sifatnya yang leading indikator yang bisa memberikan sinyal lebih awal bagi kita dalam menentukan posisi selanjutnya. Oke, bagaimana cara menggunakannya? Menggunakannya mudah, sama seperti yang lainnya, sama seperti indikator yang lainnya. Anda tinggal klik kanan, kemudian di sini insert indikator, kemudian ketik stokastik, maka secara otomatis akan muncul stokastik di bagian bawah ini. Nah, kotak di bagian bawah ini dinamakan kotak osilator. Kemudian untuk aplikasi charting ini tergantung dari aplikasi yang Anda gunakan, karena semua aplikasi charting saat ini mencantumkan indikator stokastik, atau dengan kata lain, indikator stokastik ini sudah menjadi standar indikator yang digunakan oleh para trader di dunia. Oke, kita bahas. Kita bahas di bagian bawah ini ada tulisan stokastik 1413, artinya adalah stokastik yang digunakan adalah 14 periode, kemudian 1 ini adalah persen K, dan 3 ini adalah persen D, sebagaimana yang telah dijelaskan di mikhailwebinar.com, bahwa persen K ini digambarkan oleh garis biru, sedangkan persen D atau rata-rata dari persen K itu digambarkan garis merah. Nah, kita bisa mengatur, ini klik settingnya, ini adalah length 14, itu artinya periode, smooth K, nah ini adalah persen K, bisa kita ganti menjadi 3 untuk agar lebih stabil, karena kalau satu itu terlalu sensitif ya. Oke, kita gunakan standar 1433. Nah, seperti ini. Indikator stokastik itu menggunakan rentang antara 0 sampai 100, angka 100. 0 sampai 20 disebut sebagai zona oversold, yaitu zona jenuh jual. Sedangkan 80 sampai 100 ini disebut sebagai zona overbought, zona jenuh beli. Nah, maksudnya apa? Maksudnya begini, ketika indikator stokastik ini berada di atas level 80, ini telah berada di zona overbought, artinya zona udah jenuh beli. Ketika memasuki zona jenuh beli ini, maka mengindikasikan akan terjadi penurunan harga. Nah, penurunan harga ini yang dimaksud adalah tidak secara otomatis garis stokastik yang ada di sini langsung menurun, tidak. Bisa aja seperti ini. Nah, seperti ini. Ini dalam beberapa hari masih bertahan di zona overbought. Nah, ketika garis biru ini memotong garis merah, ini menandakan bahwa
akan terjadi penurunan. Begitu juga sebaliknya, ketika berada di zona oversold, artinya sudah pelaku pasar itu sudah jenuh jual, maka mengindikasikan akan terjadi reversal atau pembalikan menuju kenaikan. Nah, pembalikan menuju kenaikan ini ketika terjadi garis biru ini memotong garis merah menuju atas. Seperti ini mau menuju atas. Walaupun ini kembali lagi ke bawah karena tekanan jual ya, seperti ini. Nah, seperti ini yang kuat. Ini seperti ini telah turun. Ketika memotong garis biru ini memotong garis merah, maka akan naik terus hingga ke posisi yang menandakan sinyal penurunan. Seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ketika perpotongan garis biru dengan garis merah di zona oversold maupun di zona overbought. Lalu fungsi dari indikator stokastik yang lainnya adalah divergensi. Divergensi ini adalah ketidaksesuaian antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. Seperti ini, coba kita kasih garis horizontal ya. Seperti berikut ini. Di sini zona bukan zona tapi kita pakai garis trend line ya, kita kan trend line. Nah, misalkan dari sini ke sini. Nah, ini menurun dari posisi ini ke ini menurun. Sedangkan di stokastik dari posisi ini ke sini justru naik. Jadi tidak sesuai antara ini turun, ini naik. Apa yang terjadi? Setelah ini terjadi kenaikan. Nah, kita perhatikan terjadi kenaikan walaupun setelahnya juga turun. Jadi divergensi di sini, jika di sini menunjukkan penurunan, sedangkan di sini menunjukkan kenaikan atau datar, maka akan terjadi kenaikan. Sebaliknya, jika di sini menunjukkan kenaikan, sedangkan di sini menunjukkan penurunan atau datar, maka artinya akan terjadi penurunan. Demikian dari indikator stokastik. Namun yang perlu diperhatikan adalah kita juga harus memahami tentang pola-pola dari candlestick yang ada. Nah, seperti ini misalkan. Di sini terjadi falling window yang artinya bahwa harga akan turun lumayan tajam. Dan kalau kita perhatikan ini turun, kemudian ada kenaikan. Ini biasanya sebagai pancingan ya, gap Tasuki. Biasanya seperti itu, kalau ada falling window turun, kemudian naik lagi sedikit, setelah itu turun. Begitu juga jika ada kenaikan, biasanya naik, kemudian turun sedikit, kemudian naik berlanjut. Nah, seperti itu. Itu kalau ada celah di sini atau yang disebut dengan falling window. Kalau kita perhatikan di sini turun, naik sebentar, kemudian turun lagi. Ini falling window 1, falling window 2, terus terusan, maka turunnya tajam. Nah, itulah kegunaan dari kita mengetahui pola dari candlestick. Jadi menyatukan antara indikator stokastik dengan pemahaman yang baik akan pola candlestick ini akan memudahkan trader dalam menganalisa pergerakan harga selanjutnya. Kemudian contoh lain lagi yaitu seperti ini juga terjadi falling window kenaikan. Namun apa yang terjadi? Ini naik namun turun dan terjadi sideways. Tapi di setelah ini maka dia akan naik. Gitu. Memang seperti itu karakternya. Nah, seperti ini terjadi lagi falling window. Ini naik,
ini naik, maka nanti kedepannya akan turun lagi hingga ke level support. Level supportnya di sini. Level supportnya bisa di sini. Ini level support, dan juga kalau itu tembus bisa di sini. Nih. Jadi kedepannya sampai ini akan turun ke sini. Kalau ini tembus akan turun ke sini, gitu. Kalau ini tembus lagi, akan ke sini. Nah, kalau tembus lagi akan ke sini. Kalau tembus lagi akan ke sini. Ke sini. Nah, ini level support. Tapi kalau tidak tembus, setelah turun ke sini, kalau tidak tembus akan bouncing naik. Tapi kalau tembus akan menuju ke sini. Nah, itu kita caranya mengetahui pola dari candlestick dan indikator stokastik. Tentunya indikator stokastik ini akan lebih baik lagi jika kita padukan dengan indikator lainnya, misalkan moving average atau juga MACD untuk mengetahui tren pasar yang terjadi. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga berguna dan salam sukses bagi kita semua.